Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel ini dan kali ini kita akan membahas latihan soal lagi. Dan hari ini masih membahas seputar soal HOTS TKP. Tapi kali ini membahas khusus untuk indikator anti radikalisme. Seperti biasa teman-teman yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tekan tombol like-nya biar aku makin semangat untuk membuat rangkuman materi berikutnya. Nah, sebelum kita bahas soal, di sini aku akan menjelaskan sedikit apa saja sih indikator yang ada pada soal-soal TKP untuk penerimaan CPNS tahun 2021. Nah, itu tertuang pada Permenpan RB nomor 27 tahun 2021, di mana ada 6 indikator yang harus teman-teman tahu. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya ada 5 indikator, tahun ini ada tambahan indikator yaitu indikator anti radikalisme. Nah, teman-teman di sini harus tahu apa sih target yang ingin dicapai atau jawaban seperti apa sih yang diinginkan untuk masing-masing indikatornya. Nah, ini semua ada tertulis pada Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Nah, ini aku kutip apa aja poin-poin penting untuk masing-masing indikator tersebut. Yang pertama, untuk pelayanan publik, yaitu teman-teman sebisa mungkin untuk mencari jawaban yang mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Kemudian, untuk indikator jejaring kerja, teman-teman sebisa mungkin untuk mencari jawaban yang menunjukkan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Kemudian, untuk sosial budaya, cari jawaban yang mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Untuk indikator yang keempat, teknologi informasi dan komunikasi, cari jawaban yang mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Dan untuk profesionalisme, cari jawaban yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Dan yang terakhir, yang terbaru, yaitu anti radikalisme, cari jawaban yang menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Nah, ini adalah poin-poin penting yang teman-teman harus dapatkan di masing-masing indikatornya. Jika teman-teman ingin baca lebih lanjut, silahkan teman-teman bisa aja download untuk Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Oke, sebelum mulai seperti biasa di sini aku mau mengajak teman-teman untuk setidaknya punya satu platform belajar. Dan dari semua platform yang paling aku paling suka yang Sahabat CPNS. Karena apa? Di sini materinya lengkap, paket latihannya ada banyak dan telah sesuai dengan kisi-kisi dan akan selalu upgrade. Dan punya grup belajar di Telegram yang aktif. Nah, jika teman-teman ragu, teman-teman bisa dulu aja mencoba untuk paket yang gratisnya. Di sini ada paket yang gratisnya. Jika teman-teman suka, teman-teman bisa lanjut untuk coba yang paket mastery premiumnya atau yang platinumnya. Nah, bedanya apa? Untuk yang platinum ini akan ada kelas Zoom-nya sebanyak 30 kali pertemuan dengan 3 orang mentor TWK, TIU, dan TKP. Untuk harga yang lebih murah, teman-teman bisa menggunakan kode kupon SKDYES untuk dapatkan potongan harga, sehingga untuk premiumnya sisa 99k aja. Dan untuk yang mastery platinumnya sisa 299k. Untuk info lebih lanjut, silahkan teman-teman cek link di description box aku, atau teman-teman bisa juga DM aku di Instagram @yulvira_a. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Baiklah, kita mulai dari nomor 1. Belakangan ini muncul beberapa berita di media terkait dengan gencarnya gerakan radikalisme dan terorisme yang membuat warga di lingkungan Anda menjadi cemas. Di lingkungan Anda sendiri, terdapat warga baru yang terlihat mencurigakan, mulai dari cara berpakaian dan sikap yang kurang bersosialisasi dengan warga setempat. Beberapa warga khawatir jika keluarga tersebut merupakan salah satu dari anggota gerakan radikalisme. Bagaimana sikap yang sebaiknya Anda lakukan? A. Melaporkan ke pihak berwajib sebelum terlambat.
B. Melaporkan ke aparat desa bahwa keluarga tersebut mencurigakan. C. Mencoba mengakrabkan diri dengan keluarga tersebut dan mencari tahu lebih lanjut. D. Membiarkan saja dan tidak mencampuri karena itu akan melanggar privasi keluarga tersebut. E. Mengajak keluarga setempat untuk tidak memedulikan keluarga tersebut. Silahkan teman-teman cari tahu jawabannya apa. Sudah? Oke, baiklah, kita bahas ya. Sama seperti video sebelumnya, aku akan membagi menjadi 4 tahapan atau 4 step. Yang pertama, tentukan indikator. Nah, ini jelas adalah tentang anti radikalisme. Kemudian, eliminasi opsi yang tidak sesuai. Silahkan teman-teman eliminasi 3 opsi yang paling tidak masuk akal. Yang pertama, pastinya opsi A, melaporkan ke pihak berwajib, karena keluarga tersebut belum tentu merupakan anggota dari gerakan radikalisme, sehingga dilaporkan ke pihak berwajib merupakan langkah yang tidak benar. Kemudian, opsi B juga salah karena belum tentu keluarga tersebut merupakan anggota dari gerakan radikalisme, jadi tidak seharusnya untuk dilaporkan. Kemudian, untuk opsi berikutnya, saya akan menghapus untuk opsi E, yaitu mengajak warga setempat untuk tidak memedulikan keluarga tersebut, karena sikap acuh juga merupakan sikap yang kurang baik, apalagi untuk warga yang pendatang atau warga baru, sehingga di sini tersisa 2 opsi terbaik menurut aku, yaitu opsi D dan opsi C. Nah, langkah terakhir teman-teman tentukan satu jawaban yang paling efektif dan rasional untuk dilakukan. Nah, dari aku, saya akan mencoba untuk memilih opsi C, mencoba mengakrabkan diri dengan keluarga tersebut dan mencari tahu lebih lanjut. Karena apa? Sebaiknya warga yang baru tersebut, karena kita belum tahu seperti apa mereka, kita mencoba untuk mengakrabkan diri dan mencari tahu lebih lanjut. Jangan sampai kita yang salah menduga terhadap keluarga tersebut. Oke, sepakat ya? Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Lanjut nomor 2, pengaruh paham dan ideologi radikal semakin merisaukan karena gerakan militan marak berkembang di kalangan kelompok mahasiswa. Hal itu cukup mengkhawatirkan karena bisa mengakibatkan disintegrasi bangsa dalam 2 atau 3 dekade ke depan bila tidak ada tindakan dari negara dan kalangan moderat. Sebagai seorang mahasiswa, apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak terlibat dalam gerakan radikalisme? A. Menjadi mahasiswa yang hanya mengejar nilai akademik dan tidak ingin ikut berorganisasi. B. Meningkatkan iman dan takwa dengan ikut dalam kegiatan yang bersifat religius. C. Memilih dengan cermat dan mencari tahu sebuah organisasi atau ekskul yang ingin diikuti. D. Melaporkan ke pihak berwajib jika ada organisasi yang terlihat mencurigakan. Dan E. Memilih secara selektif teman pergaulan. Silahkan teman-teman pilih jawaban yang terbaik. Sudah? Baiklah, kita akan ikuti 4 tahap yang biasanya aku gunakan. Yang pertama, teman-teman tentukan indikator, eliminasi opsi yang tidak sesuai, kemudian sisakan 2 opsi terbaik, dan pilih jawaban yang paling efektif dan rasional. Nah, yang pertama, tentukan indikator, ini jelas tentang anti radikalisme. Kemudian, eliminasi opsi yang tidak sesuai. Nah, mari kita mengeliminasi. Yang pertama di sini, pastinya opsi A kurang begitu tepat karena di sini menjadi mahasiswa yang hanya mengejar nilai akademik dan tidak ingin ikut berorganisasi, ini jelas salah karena sebaiknya sebagai seorang mahasiswa harus seimbang antara mengejar nilai akademik dan juga berorganisasi. Berikutnya di sini saya akan hapus untuk opsi B, meningkatkan iman dan takwa dengan ikut dalam kegiatan yang bersifat religius. Sebenarnya opsi B ini sangat-sangatlah bagus, tapi jangan sampai teman-teman salah dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang kita kira itu bersifat religius. Jangan sampai covernya saja yang bersifat religius, tetapi di dalam kegiatan tersebut malah teman-teman itu diajarkan tindakan-tindakan atau ideologi-ideologi yang bersifat radikal. Berikutnya di sini saya akan hapus untuk memilih secara selektif teman pergaulan. Jangan sampai di sini malah kita terkesannya sombong dan tidak ingin bergaul dengan orang-orang tertentu. Sehingga di sini saya akan menyisakan 2 opsi terbaik, yaitu opsi C dan opsi D. Nah, langkah terakhir teman-teman tentukan satu jawaban yang paling efektif dan rasional untuk dilakukan. Nah, kalau aku pribadi di sini akan memilih untuk opsi C, memilih dengan cermat
dan mencari tahu sebuah organisasi atau ekskul yang ingin diikuti. Kenapa? Karena di sini kita yang harus lebih aktif terhadap diri kita untuk meminimalkan kita atau mencegah kita terjerat dalam paham-paham yang bersifat radikal, sehingga kita yang harus lebih aktif lagi untuk memilih dan mencari tahu secara cermat organisasi ini apakah organisasi yang baik ataupun apakah ini organisasi yang bersifat radikal. Jadi opsi C merupakan opsi yang paling terbaik versi aku ya. Lanjut nomor 3, Anda memiliki seorang sahabat, namun belakangan ini Anda merasa teman Anda berubah semenjak ikut dalam sebuah organisasi keagamaan. Menurut Anda, perilakunya sangat berubah dan Anda khawatir jika ia terlibat dalam gerakan radikalisme yang saat ini banyak menjaring mahasiswa di kampus-kampus. Sebagai seorang sahabat, apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menjauhi sahabat Anda karena takut ikut terjaring dalam gerakan radikalisme. B. Berbicara dengan sahabat Anda dan mencari tahu tentang kegiatan yang ia lakukan di organisasi tersebut. C. Melaporkan ke pihak kampus terkait organisasi tersebut yang terlihat mencurigakan. D. Ikut mendaftar menjadi anggota organisasi tersebut dan mencari tahu lebih lanjut. E. Menasihati teman Anda untuk keluar dari organisasi tersebut karena membuatnya berubah. Silakan teman-teman pilih jawaban yang terbaik versi teman-teman. Sudah? Baiklah, kita jawab. Yang pertama, tentukan indikator. Jelas ini masuk dalam indikator anti radikalisme. Kemudian eliminasi opsi yang tidak sesuai. Oke, yang pertama, saya akan hapus menjauhi sahabat Anda karena takut ikut terjaring dalam gerakan radikalisme. Ini tentu salah karena teman-teman langsung saja menjauhi sahabat Anda. Kemudian melaporkan ke pihak kampus terkait organisasi tersebut yang terlihat mencurigakan. Ini juga merupakan tindakan yang kurang tepat karena belum tentu organisasi tersebut merupakan organisasi yang salah. Jangan sampai hanya perasaan Anda saja yang merasa bahwa organisasi tersebut itu merupakan organisasi yang tidak benar. Kemudian, saya akan menghapus menasihati teman Anda untuk keluar dari organisasi tersebut karena membuatnya berubah. Nah, ini tidak begitu tepat karena jangan sampai dengan menasihati untuk keluar malah membuat hubungan Anda dengan teman Anda menjadi rusak atau malah menjauh. Sehingga opsi yang terbaik versi aku di sini adalah opsi B dan opsi D. Berbicara dengan sahabat Anda dan mencari tahu tentang kegiatan yang dilakukan di organisasi tersebut, atau opsi D, ikut mendaftar menjadi anggota organisasi tersebut dan mencari tahu lebih lanjut. Nah, dari sini yang paling masuk akal itu adalah opsi B. Kenapa bukan opsi D? Dengan teman-teman ikut mendaftar, teman-teman sebenarnya bisa lebih tahu lagi tentang kegiatan organisasi tersebut. Tapi jangan sampai jikalau benar itu merupakan organisasi yang bersifat radikal, malah teman-teman susah untuk keluar dan malah ikut terjerumus bersama mereka. Sehingga yang paling benar adalah berbicara dengan sahabat Anda dan mencari tahu tentang kegiatan yang ia lakukan di organisasi tersebut. Baiklah, cukup untuk soal hari ini, cuma 3 saja karena untuk soal terkait anti radikalisme ini belum banyak contohnya karena baru tahun ini diadakan. Jadi di sini aku berusaha untuk mencari pendekatan atau kemungkinan-kemungkinan yang berkaitan dengan anti radikalisme. Semoga ini bermanfaat. Dan jika teman-teman suka, don't forget to like, comment, and share video ini. Dan see you in the next video. Bye-bye.